Selamat malam peramal semua. Kali ini kita akan menceritakan seluruh alur cerita dari sebuah film komedi romantis asal Thailand yang berjudul My Name is Love. Dirilis pada tanggal 11 Oktober 2012 dan dibintangi oleh Arak Amon Supasiri dan Tunya Supan Prichanon. Film ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang seperti dikutuk tidak bisa mengatakan kata cinta pada seseorang yang dia cintai. Sebelum kita lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Awal scene ini memperlihatkan seorang siswa tampan yang menjadi idola di kalangan siswi-siswi di sekolahnya. Namun karena ketampanannya, dia menjadi sombong, bahkan sering menjahili siswa lainnya. Dia adalah Ki. Sepulang sekolah di sekitar rumahnya, ada seorang siswi gendut berkacamata bahkan terlihat culun datang mendekatinya. Dia adalah Ker. Ker menyatakan cinta lagi kepada Ki yang ternyata adalah kakak kelasnya. Namun Ki langsung menolaknya mentah-mentah dan malah mengejek perempuan itu. Karena kesal, perempuan itu bersumpah bahwa meski kelak nanti Ki membuka baju untuk meminta mohon padanya, dia tidak akan pernah menerima Ki. Namun, Ki hanya menganggap itu gurauan dan malah semakin mengejeknya. Kemudian alur maju ke beberapa tahun ke depan. Ki sudah tidak setenar dulu dan kini dia bekerja di sebuah perusahaan pompa air di mana anak pemilik perusahaan tersebut adalah Big yang dulu sering dia bully. Di scene selanjutnya Ki bertemu dengan Ker yang baru pulang diantar oleh seorang pria. Ker kini sudah berubah menjadi seorang wanita cantik dan menjadi idola di universitasnya. Kini Ki lah yang tertarik padanya dan menyukainya selama 2 tahun belakangan ini. Kemudian Ki bersekongkol dengan sahabatnya Jo untuk merusak hubungan Ker dengan pria itu dan berhasil. Ki mengatakan bahwa dia bisa mengungkapkan cinta ke semua wanita, kecuali Ker. Karena dari dulu dia sangat membenci Ker. Sampai suatu hari, Ker pulang diantar oleh seorang pria lagi yang bernama J. Ki pun lagi-lagi mencoba merusak hubungan mereka. Namun, kali ini dengan cara yang sangat tidak biasa. Dia mengatakan pada pria itu bahwa Ker adalah kakak perempuannya yang sudah meninggal 3 bulan lalu. Tidak hanya kehidupan cintanya yang tidak mulus, bosnya Big pun ingin balas dendam padanya. Sehingga setiap hari di tempat kerja, dia selalu diperlakukan seenaknya oleh Big. Kisah ini berawal saat tiba-tiba Ki menemukan sebuah situs percintaan yang bernama mynameisLove.com. Dan dia mendaftar di sana. Hingga suatu hari di kereta sepulang bekerja, tiba-tiba ada seorang pria yang mendekatinya dan menanyakan tentang situs tersebut. Pria itu mengatakan bahwa kini Ki adalah member di situs tersebut. Namun Ki menolak. Pria itu kesal dan anehnya dia berkata, "Dasar manusia." Saat pria itu pergi, tanpa sadar buku situs tersebut telah berada di tangan Ki. Setelah turun dari kereta, Ki hanya mendengar suara pria itu mengatakan bahwa besok mereka harus bertemu jam 8. Dan Ki kini adalah seorang dewa asmara. Keesokannya, Ki bertemu lagi dengan pria itu dan pria itu memberitahunya bahwa misi mereka adalah menyatukan orang-orang agar bisa berpasangan. Tetapi tidak boleh sampai ketahuan kalau mereka yang membantu. Pria tersebut juga mengatakan bahwa buku situs itu tidak bisa dibaca oleh orang biasa. Ki tidak percaya dan terus-menerus mencoba meminta orang lain untuk membaca buku tersebut. Namun mereka mengatakan bahwa buku itu kosong. Sampai dia meminta seorang pria botak yang sedang memperbaiki motornya. Dan pria tersebut bisa membacanya. Namun ternyata pria itu juga merupakan dewa asmara, yaitu Paman Tom. Ki masih tidak percaya
orang seperti pria tersebut bisa menjadi dewa. Dia menampar Paman Tom berulang kali untuk meyakinkan bahwa itu semua bukan mimpi. Akhirnya Ki percaya dan akan menjalankan misi tersebut karena dia sangat percaya diri bahwa dia saja bisa dengan mudah membuat orang lain jatuh cinta padanya. Namun tiba-tiba Paman Tom datang lagi dan memberitahunya bahwa selama menjadi dewa, mereka tidak akan bisa mengatakan cinta pada siapapun. Ki tidak percaya pada perkataan Paman Tom. Saat sampai di depan rumahnya, Ker meminta bantuan pada Ki karena dikejar-kejar oleh penguntit. Dan Ker bilang pada penguntit itu bahwa Ki adalah pacarnya. Ki ingin meyakinkan si penguntit dengan mencoba mengungkapkan cintanya pada Ker. Saat ingin bilang kata cinta, malah keluar kalimat aneh dari mulutnya tanpa sadar. พี่อะอยากจับนมเกอร์มานานแล้วไม่ใช่เกอร์ไม่ใช่ Semakin mencoba, semakin buruk kalimat yang dia พี่ ucapkan. จะพูดว่านมเกอร์สวยมากเฮ้ยไม่ใช่ Ker pun tersinggung dan marah padanya. Ker menganggap Ki tidak berubah sedikit pun dari dulu. Saat sedang kebingungan, di kafe dia bertemu dengan para dewa yang tadi bersamanya. Mereka memberitahu Ki bahwa ada kesempatan untuk berubah. Jika seorang dewa baru bisa membuat 3-4 pasangan, maka bisa memilih ingin terus menjadi dewa atau menjadi manusia normal. Kemudian esok harinya, Paman Tom memperlihatkan padanya dewa-dewa yang sedang menjalani misinya. Hingga akhirnya, misi untuk Ki tersedia. Di kereta, dia mulai menyatukan satu pasangan dengan satu rencana yang telah dibayangkannya. Namun ternyata gagal. Ki malah membuat keributan di kereta dan malah membuat si wanita bertemu dengan pria lain yang bukan tujuannya. Misi pertama gagal, masuk ke misi kedua dibantu dengan Paman Tom. Awalnya semua berjalan sesuai rencana, namun dikira berhasil. Saat sedang merayakannya, ternyata Ki melihat foto pasangan tersebut dicoret di buku, yang berarti gagal. Ternyata si pria yang mau dijodohkan malah memilih menjadi seorang biksu, karena mendengar dari Ki bahwa si wanita tidak berumur panjang karena sakit kanker. Saat melihat misi selanjutnya, ternyata pasangan yang harus dia satukan adalah sahabatnya sendiri, yaitu Joe. Dia baru saja mengetahui bahwa Joe menyukai Milk, teman sekantor mereka. Padahal di kantor Joe dan Milk tidak pernah akur. Namun diperlihatkan bahwa Milk juga menyukai Joe. Tanpa Milk sadari, ternyata mereka saling chatting online. Joe menggunakan nama samaran yaitu Buck. Joe hanya berani mendekatinya di chatting online. Ki mulai menjalankan misinya dengan membuat Joe mengaku bahwa dia adalah Buck di depan Milk. Dan Milk terlihat tersenyum senang. Namun Joe sendiri yang menghancurkannya dengan mengaku hanya bersenang-senang menggoda Milk. Akhirnya Milk marah dengan Joe dan menendangnya. Di scene selanjutnya, penonton diberitahu bahwa ada satu dewa yang dianggap sebagai pahlawan para dewa. Karena dia tidak pernah gagal dalam menjalankan misinya. Dia adalah Osaradeng. Akhirnya Otlah yang akan menjadi pembimbing untuk Ki. Ternyata memang berbakat. Saat sedang mengobrol dengan Ki saja, Ot bisa menyelesaikan misinya. Mereka melanjutkan menyelesaikan misi Ki yang lain, karena misi Joe dan Milk dilewati sementara. Kali ini adalah percintaan anak sekolah yang bernama Tut dan Chun. Dengan dibalut gimmick komedi khas film Thailand, mereka berubah menjadi anak sekolah dengan menggunakan seragam dan membantu Tut yang ingin dipukuli oleh geng pacarnya Chun. Setelah itu mereka melanjutkan misinya. Ki membantu mengiringi Tut menyanyi dengan gitar agar menarik perhatian Chun, dan berhasil. Mereka bisa lebih dekat dan pulang sekolah bersama. Misi kali ini sukses. Kemudian dia melanjutkan misinya lagi. Kliennya kali ini adalah seorang pria berambut panjang yang terlihat galak dan jago berkelahi. Dia bernama Rap, dan dia seorang polisi rahasia. Ki dan Ot sangat takut pada Rat. Namun, mau tidak mau mereka harus tetap menjalankan misinya. Di tengah-tengah ketegangan, Joe menelpon Ki dan mengatakan bahwa Ker kecelakaan dan sekarang berada di rumah sakit. Ki pun langsung pergi ke sana. Sesampainya di kamar Ker, karena malu dikira khawatir, dia mengaku kalau ibu temannya dirawat di kamar sebelah.
Saat ingin keluar dari kamar, tiba-tiba Big membuka pintu. Ternyata Big yang tidak sengaja menabrak Ker. Big pun memerintah Ki di depan Ker dan membuat Ker bingung. Di scene lain, Odd berhasil meyakinkan Rap, dan Rap pun menceritakan kisah cintanya pada Odd sambil berlinang air mata. Ki yang baru kembali kebingungan melihatnya. Mereka pergi ke toko milik Mo, seseorang yang dicintai Rap. Namun Rap terlihat ragu dan takut. Saat Ki dan Odd masuk ke dalam toko dan mencari Mo, mereka sangat terkejut karena ternyata Mo adalah juga seorang pria. Mereka keluar lagi untuk memastikan di buku mereka. Ternyata foto Mo di buku itu tertutup noda tumpahan air minuman. Setelah diyakini oleh Ki untuk segera menyatakan cinta selagi masih bisa, Rap akhirnya memberanikan diri. Dia tidak peduli kalau Mo akan marah, namun hasilnya malah lebih baik. Mo masih tetap mau menerimanya, dan itulah yang membuat Rap lega karena tidak lagi memendam cinta. Padahal kini misi Ki hanya tinggal menyatukan Joe dan Milk. Namun ternyata Milk malah mengundurkan diri dari kantor. Kemudian saat sedang minum bersama, Odd dan Paman Tom mabuk. Ki tertarik untuk melihat tablet milik Odd. Ternyata saat ini Odd sedang menjalankan misi untuk menjadikan Ker dan Big sebagai pasangan. Ki pun mengambil tablet milik Odd itu. Keesokan harinya Joe terlihat sangat kehilangan Milk, dan Ki pun mengajak Joe menemui Milk di kantor barunya. Joe pun berhasil menyatakan perasaannya pada Milk. Namun, tiba-tiba ada pria yang datang merangkul Milk dan mengajak Milk pergi makan bersama. Padahal terlihat Milk juga masih mengharapkan Joe. Kemudian di malam hari, dalam keadaan hujan deras, Odd datang ke rumah Ki karena telah mengetahui kalau Ki yang mengambil tabletnya. Dia juga mengetahui dari tablet barunya kalau Ki tidak rela Ker berpasangan dengan Big. Odd marah pada Ki dan mengatakan akan bersungguh-sungguh menjadikan mereka pasangan. Saat sedang di tempat syuting iklan produk kantornya, tiba-tiba dia menerima telepon dan diberitahu bahwa Joe mencoba untuk bunuh diri dan kini berada di rumah sakit. Ki pun langsung menemui Joe. Saat di dalam kamar, tiba-tiba Milk masuk dan Ki beralasan keluar untuk membiarkan mereka berbicara berdua. Namun ternyata Milk datang bersama pacarnya. Ki pun kembali masuk ke dalam. Sebelum pergi, Milk sempat memberikan kode kepada Joe bahwa dia masih memiliki kesempatan dengan mengatakan, "Kau tak akan bisa bilang cinta pada siapapun kalau kau tidak bisa mencintai dirimu sendiri." Ki kembali ke tempat syuting iklan produk pompa airnya. Di sana dia diminta oleh Big untuk berpasangan dengan Ker. Namun dia harus memakai kostum ikan. Tujuannya adalah mempermalukan Ki di depan Ker yang saat itu sangat terlihat cantik. Semakin tidak rela Ker didekati Big, dia mengatakan pada Ker bahwa Ker harus menunggunya. Dia akan mengatakannya suatu hari nanti. Namun Ker tidak ingin menunggu dan memintanya mengatakannya sekarang juga. จริงๆแล้วพี่อยากเอาหน้าไปซุกนมเกอร์ Karena putus asa sambil menangis, dia terus mencoba menyatakan cinta. Namun malah semakin buruk kata-kata yang keluar dan akhirnya Ker pun pergi. Ki mengundurkan diri dari perusahaan itu. Sempat terjadi sedikit adu mulut oleh Big, dan Big mengatakan bahwa dia benar-benar mencintai Ker, bukan hanya untuk balas dendam padanya. Odd juga ada di sana saat semuanya terjadi, dan terlihat Odd kasihan dengan Ki. Ki bertekad untuk menyatukan Joe dan Milk, karena itulah satu-satunya jalan untuk bisa kembali normal. Namun Joe terlihat sudah putus asa. Saat sedang mengobrol, Odd menelponnya dan mengajak bertemu untuk memberitahu informasi terbaru di tabletnya, bahwa Ker masih menyukai Ki, jadi dia tidak bisa menyatukan Big dan Ker. Di scene lain, Joe menemukan sebuah kartu undangan pernikahan Milk dan pacarnya di atas meja. Joe pun kabur dari rumah sakit untuk datang ke acara tersebut dan berfoto bersama dengan pengantinnya. Kemudian scene berpindah pada Ki yang datang menemui Ker. Karena terlalu bertele-tele, Ker menyuruhnya cepat mengatakan apa yang sebenarnya dia ingin katakan.
ternyata dia mencoba mengikhlaskan Ker pada Big dan pergi meninggalkannya. Kemudian dia berjalan sampai di sebuah taman. Dia berhenti, tiba-tiba Ker mengejarnya dan bertanya apakah alasan Ki selalu memperhatikannya belakangan ini. Ker sangat mengharapkan Ki menyatakan cintanya sekarang juga. Dengan ragu-ragu dia menjawab, "Karena aku cinta kamu." เพราะว่าพี่รักเกอร์ไงมันพูดได้แล้ววะ Akhirnya, kata itu berhasil dia ucapkan. Ki kaget dan sangat senang, dan terus mengulang-ulang perkataan tersebut dengan berteriak, hingga Ker tersipu malu. Saat sedang berpelukan, tiba-tiba teman kantor lamanya menelepon untuk memberitahu bahwa dia berhasil menyatakan cinta pada wanita tercantik di kantornya, yaitu M. Kemudian mereka melanjutkan pembicaraan mereka. Ker sedikit memberi pelajaran pada Ki dengan meminta Ki bertelanjang di depan umum kalau mau menyatakan cinta padanya, seperti apa perkataannya dulu. Namun Ki benar-benar mencintai Ker dan mau melakukan itu semua. Dia membuka bajunya, dan saat ingin membuka celana panjangnya juga, Ker berlari dan memeluknya lagi. Dan akhirnya mereka pun bersama. Di scene terakhir kita diperlihatkan bahwa yang membuat Ki akhirnya bisa mengatakan cinta adalah karena misinya menyatukan Joe dan Milk berhasil di waktu yang bersamaan. Karena Joe mengungkapkan perasaannya dengan menuliskan di buku tamu undangan saat di pernikahan Milk, dan Milk membacanya sebelum acara dimulai. Selain itu juga kisah cinta Juot dan Aim juga ternyata termasuk dalam buku misi Dewa Asmaranya. Ya, itu tadi alur cerita dari film My Name is Love. Segeralah menyatakan cinta pada orang yang kalian cintai. Itulah salah satu pesan dari film ini. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.